Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Berbahagia sekali dapat berjumpa dengan saudara sekalian melalui renungan firman Tuhan yang saya akan bagikan dengan tema miliki pikiran yang dikendalikan oleh pikiran Kristus. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kita nikmati dulu lagu berikut ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Bapa, apapun situasi kehidupan yang sedang kami alami, kami mau membuka diri kami dan membiarkan firman Tuhan untuk tertanam dalam hati kami, karena firman-Mu lah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Karena itu, mari Tuhan berfirman, karena kami siap mendengar firman dan mau menerapkannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara yang kekasih dalam Yesus, apa yang kita perlu serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan mengendalikan? Kita perlu menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita, dan seluruh anggota tubuh ini. Tapi ada satu hal yang perlu kita serahkan juga kepada Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan dalam tema renungan ini, yaitu pikiran kita perlu serahkan kepada Tuhan Yesus untuk Dia kendalikan dengan pikirannya. Mengapa demikian? Karena apa saja dalam kehidupan kita ini dikendalikan oleh pikiran. Pikiran merupakan aset yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dengan pikirannya, seseorang akan memikirkan, mengucapkan, dan melakukan hal-hal yang positif ataupun negatif. Di dalam pikiran kitalah kita mengalami apa yang disebut dengan peperangan rohani. Disitulah peperangan berlangsung. Karena itu Alkitab berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini adalah peperangan melawan segala tipu muslihat iblis yang berusaha untuk menyerang pikiran kita dengan segala siasatnya
yang licik. Sebab iblis itu paham benar betapa sulitnya bagi seseorang untuk menguasai dan mengekang pikirannya sendiri. Lalu bagaimana agar kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis? Firman Tuhan menyatakan agar kita menawan segala pikiran dan menaklukkan pikiran kita itu kepada Kristus. Yaitu dengan jalan mengizinkan Roh Kudus membaharui pikiran kita terus-menerus sepanjang perjalanan kehidupan kita di bumi ini. Bagaimana caranya? Mari kita sediakan waktu terus-menerus untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman yang kita baca, yang kita renungkan. Dengan demikian pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran, oleh iman yang timbul dari mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita sekalian. Itulah yang Tuhan ungkapkan dalam firman-Nya yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan, yang kita bisa gunakan untuk melawan setiap serangan dari iblis. Memang kita tidak melihat iblis itu, karena iblis itu juga roh. Tetapi pekerjaan yang ditimbulkan oleh iblis itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tidak bisa melawan tipu muslihat iblis itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu memiliki pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk melawan setiap serangan daripada iblis. Hanya pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan berdampak kepada tindakan-tindakan kita. Tetapi sebaliknya, pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal yang najis, dengan hal-hal yang cemar dan kotor, akan memaksakan seseorang untuk melakukan kenajisan, kecemaran, kekotoran seperti yang terdapat memenuhi pikiran orang itu. Karena itu Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan menasihati kita supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, sehingga pikiran kita tetap dalam keadaan bersih. Karena selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan berbagai macam cobaan. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam godaan. Karena itu pikiran kita bisa terpengaruh, bisa tergoda oleh apa yang ada di dalam dunia ini. Dan tubuh kita ini menjadi fasilitator untuk mengerjakan segala hal yang diinginkan dan diperintahkan oleh pikiran. Karena itu kita perlu menyerahkan pikiran kita ini untuk dikendalikan oleh pikiran Kristus. Mari kita sama seperti pemazmur meminta kepada Tuhan agar menyelidiki kita, supaya Tuhan mengenal hati, menguji dan mengenal
pikiran-pikiran kita. Dan biarlah Dia sebagai Tuhan kita yang menguasai, mengendalikan pikiran kita dengan pikiran Kristus, supaya tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan kita dapat memantulkan pikiran Kristus itu. Dan dengan demikian, Kristus yang tidak kelihatan bisa kelihatan melalui perbuatan kita, perkataan kita yang memantulkan pikirannya dalam segala aspek kehidupan kita. Dan dengan demikian, Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Terima kasih banyak Bapa Surgawi untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan ini. Siapapun kami yang mendengarnya, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah kami sekalian. Apabila kami ada dalam keadaan sakit, sembuhkan. Karena Engkaulah Tuhan sumber yang dapat memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit. Tuhan kuatkan kami yang lemah. Tuhan hiburkan kami yang mungkin ada dalam kesedihan. Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar bagi yang memiliki berbagai permasalahan dan pergumulan. Mungkin pergumulan ekonomi, pergumulan dalam keluarga, dan berbagai pergumulan yang lain. Hanya Engkau Tuhanlah yang dapat memberikan jawaban dan jalan keluar bagi kami. Apabila kami berdosa, ampunilah kami Tuhan. Bersihkan kami dari semua kenajisan kami. Dan penuhi hati kami dan pikiran kami dengan firman dan roh-Mu. Agar melahirkan tindakan memuliakan Engkau, perkataan yang memuliakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kiranya turun atas kami segala berkat Tuhan yang bersumber dari Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.